Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nur Syahada, NIM 2230202327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surah dalam kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 untuk memenuhi UAS mata kuliah Al-Quran Hadis. Yang pertama itu surah Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah dipilih sebagai surat pembuka dalam Al-Quran karena perannya itu yang konsisten dalam sebagai pembuka dalam setiap sholat, memiliki keterkandungan yang memiliki aspek fisik maupun spiritual, dapat mengajarkan pentingnya membuka petunjuk Allah dalam keberkahan dalam pemecahan masalah. Asbabun nuzul dalam surat Al-Fatihah ini menjadi salah satu penguat bukti surah ini diturunkan di kota Mekah. Dalam riwayat ulama Imam Al-Wahdi, Rasulullah itu menerima wahyu pertama dan mengabarkan pada istrinya yang bernama Khadijah. Kemudian beliau pun mengajak oleh Khadijah untuk memenuhi Waraqah. Di sana Rasulullah mulai menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah. Rasulullah bercerita pada ketika beliau telah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya Rasul Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Kemudian Nabi pun berlari. Waraqah tersebut bilang kepada Nabi Muhammad, janganlah engkau berlari, dengarkan apa yang orang tersebut katakan. Kemudian Nabi Muhammad pun menyetujuinya, lalu datang lagi sampai Nabi Muhammad mendengar Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladolin. Kemudian turunlah dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang kedua itu Al-Falaq. Al-Falaq disebut isim ma'ruf, sifat musyabahat yang berarti terbelah. Arti umumnya Al-Falaq berarti segala sesuatu yang tumbuh dari jabal, hujan dan awan, rumput dan anak rahim ibunya. Kemudian surah Al-Kafirun. Al-Kafirun dalam Al-Quran menekankan perbedaan antara keyakinan Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir yang menyembah Tuhannya. Dalam Nabi Muhammad diperintahkan untuk menegaskan perbedaan mendasar antara Tuhan yang disembahnya dengan Tuhan orang-orang kafir. Kemudian dalam surah Al-Kafirun disimpulkan Al-Ma'un ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial, khususnya dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Surah ini mengkritik sikap egois terhadap sesama, terutama bagi orang-orang yang berada, dengan menekankan pentingnya memberikan bantuan, pertolongan, dan berbagai bentuk kesulitan. Surah ini mengajarkan nilai-nilai solidaritas, kebaikan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 2 itu yang pertama surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang ke-19 bagi ulama yang menyatakan surah ini Makkiyah. Surah Al-Ikhlas tidak hanya menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menetapkan ajaran tauhid Allah yang memiliki sifat sempurna yang tunggal dan menjadi sebuah zat untuk menggabung kembali bagi seluruh makhluk hidup alam semesta. Ayat selanjutnya surah Al-Nasr. Surah Al-Nasr ini menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum muslimin sehingga dapat meraih kemenangan atas kaum musyrikin yang dilakukannya pada Quraisy dengan taklukannya pada kota Makkah yang dinamai dengan peristiwa Fathu Makkah. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat pertama tersebut, kemudian ayat terakhir Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memujinya dan beristighfar kepadanya setelah mendapatkan kemenangan tersebut. Selanjutnya surah Al-Kautsar. Pokok surah ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kenikmatan untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan pada orang-orang kafir pembenci Nabi Muhammad yang mengatakan keturunan Nabi terputus karena semua putranya wafat, maka sesungguhnya merekalah yang terputus. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini mengisahkan
pasukan bergajah. Pasukan yang tersebut dipimpin oleh raja yang berkuasa di Yaman yang bernama Abraha. Abraha ini membangun gereja besar di sana dan bermaksud untuk memindahkan pusat pelaksanaan haji dan Ka'bah di gereja yang di negerinya. Disebut juga dalam kitab taswir, surat Al-Fil menjadi salah satu bukti penguat tentang hukum bagi seorang orang yang sombong. Kemudian surah Atin. Surah Atin ini berisi peringatan kepada seluruh manusia yang tidak mau beribadah dan diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya manusia ini di muka bumi untuk seharusnya manusia dapat bersyukur terhadap dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kelompok 3 yang pertama surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah ini memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap umat muslim untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab terhadap Rasulullah. Yang kedua itu surah Ar-Rahman ayat 33, yang dimana surah ini menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas keesaan yang tidak terbatas. Surah An-Nisa ayat 8, surah ini Muhammad, hukumnya tetap berlaku, tetapi dinisahkan. Suatu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pembagian waris itu hadir pada kerabat, bukan ahli waris. Kemudian dalam hal tersebut merupakan kewajiban mengatakan hal di awal-awal masa Islam. Kemudian surah An-Nisa ayat 146 yang menjelaskan, ditarik kesimpulannya bahwa surat ini itu mencerminkan tentang keadilan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana pintu taubat itu bagi semua orang dibuka. Penjelasan ini menekankan pentingnya taubat-taubat yang bersungguh-sungguh, perbaikan dan ketaatan agama dan kesungguhan hati dalam menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kelompok 4 itu Al-Baqarah ayat 153, di mana ayat ini mengajarkan pentingnya sabar, sholat dalam kehidupan seorang muslimin. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar melalui sholat. Yang selanjutnya surah Al-Imran ayat 134 ini menceritakan keluarga Imran, orang tua Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, menunjukkan karakter yang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan marah, memaafkan dan suka berbuat baik. Kemudian surah Al-Anfal ayat 27 memerintahkan kaum mukmin yang menjalankan amanah Allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat ini melarang berkhianat termasuk kepada Allah dan Rasul. Kisah Abu Lahab yang bertaubat setelah melakukan kesalahan besar yang menegaskan pentingnya menjaga amanah. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 13 ini menunjukkan pentingnya istiqomah dan keyakinan seorang muslimin. Istiqomah adalah sikap teguh, pendirian konsisten yang beriman pada diri sendiri. Kemudian mereka tetap teguh dalam meyakinkan ajaran mereka, tidak akan merasa takut dan tidak bersedih. Selanjutnya pada kelompok 5 itu yang pertama Al-Furqan ayat 63, di mana ayat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati, damai, dan berinteraksi dengan perilaku orang lain, bersikap ketika dihadapi dengan perilaku yang tidak pantas, serta tenang dalam memberikan respon kata-kata damai dalam situasi yang sulit. Selanjutnya Quran surah Al-Isra ayat 27, di mana telah menjadikan kebiasaan orang-orang Arab menumpuk harta yang mereka peroleh dari rampasan perang. Kemudian harta itu kemudian mereka gunakan untuk berfoya-foya supaya mendapatkan kemasyhuran. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 114, di mana surah ini yang dinamakan mempengaruhi pengarai atau karakter seseorang, dan Islam mewajibkan umatnya untuk menekankan makanan yang halal dan baik. Tetapi semua tidak halal pasti memberikan kebaikan bagi yang memakannya. Selanjutnya Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Ayat ini itu menggambarkan perjudian dan konsumsi minuman keras, perilaku yang bertentangan ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip moralnya.
Dinyatakan bahwa praktik tersebut ia berbuat keji yang dianjurkan pada setan, upaya untuk menghambat manusia dan meningkatkan Allah Subhanahu untuk menjauhi dan terjadi menjauhi larangannya serta kembali ke jalan yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.